bagaimana menanamkan ke diri anak untuk berlapang dada. Siap. Berlapang dada terhadap bully. Iya. Akhir Indonesia. 2012 itu sampai diklaim sebagai surga pornografi, Kak Re. Mengidentifikasi masalah itu akan membantu kita untuk mengklaster, mengkategorikan ini permasalahan, kalau permasalahan ringan, sedang atau berat. Iya, itu. Ya. Nah, jangan biarkan berlarut-larut sampai kemudian akhirnya berat. Jadi setelah kita identifikasi, biasanya tuh orang tua ya, ini mewakili ini ya, orang tua tuh rasanya gimana ya? Kalau ketika melihat tuh langsung menjudge aja, buru-buru menyimpulkan. Buru-buru menyimpulkan, buru-buru menengahi gitu, tanpa mengeksplor apa sih yang terjadi. Bener. Kadang pernah ada kejadian lagi ribut, tiba-tiba langsung si anak ini, padahal anaknya dia nih yang salah. Betul. Ternyata anak lain yang dia kelihatannya karena diem, karena nggak tahu apa-apa, akhirnya anak itu yang disalahin gitu. Betul. Atau sebaliknya, karena anak ini yang diganggu akhirnya dia bertindak, padahal anak ini yang buat salah, tapi dia malah ngebela anaknya, padahal anaknya yang salah, dan sebaliknya seperti itu. Buru-buru menyimpulkan. Betul, buru-buru langsung Menjas ya. Ya. Jadi tadi kembali ke kita mengidentifikasi dulu, lalu mengeksplorasi, kemudian kita bantu penyelesaiannya. Pastikan itu tuntas. Kadang-kadang gini, maksudnya mau bantu, saling minta maaf. Iya, itu. Di depan orang tua atau guru minta maaf, tapi ternyata di belakangnya masih gitu. Iya. Nah, jadi pastikan ya mereka kita sentuh hatinya, diajak bicara gitu. Tadi siapa duluan yang mulai gitu. Iya. Terus sampai baiknya gimana? Harusnya jadi gimana? bener-bener Dieksplor. Dari awal akar permasalahannya ya. Dieksplor. Terus kira-kira kalau kamu tadi tadi Ibu lihat misalnya mukul gitu. Iya, soalnya gini. Aku juga pernah dipukul dia. Oke. Kayak dipukul gimana? Waktu dipukul dia sakit ya. Terus berarti sakit. Gimana gitu kalau kita sakit dipukul gitu. Apakah kita harus mukul orang? Tapi memang ada kadang-kadang kejadian yang di luar dugaan yang nggak bisa eksplor, harus dieksekusi ya, tentu harus cegah gitu ya. Itu juga kalau sudah sampai seperti yang itu, kalau seandainya ada yang menyaksikan, itu kan udah harus bener-bener di stop dulu, harus ada tindakan dulu seperti itu kan. Nah ini juga sebenarnya jadi apa ya? Sebenarnya tuh banyak banget Bu Lis, jadi ada titipan-titipan juga. Siap. Jadi banyak banget ada titipan-titipan juga, mungkin dari beberapa orang tua ya, yang merasa ini mungkin nggak kalau kepribadian anak bisa berpotensi untuk menjadikan dia ini pelaku atau korban. Misal dia pribadinya nih yang aktif luar biasa, apakah dia bisa, potensinya, maksudnya bisa dilihat dari mana, apakah ada hubungannya agar dia nih maksudnya berpotensi dia ini bisa jadi pelaku. Begitu sebaliknya, misalnya introvert. Jadi dia menyadari dirinya bahwa dirinya introvert seperti ini ya. Kepribadian itu maksudnya ada nggak hubungannya dengan potensi dia untuk menjadi pelaku atau korban? Kepribadiannya. Okay. Kepribadian itu kan sesuatu yang sudah menetap ya. Dan itu biasanya akan terpola berdasarkan habit atau kebiasaan. Dari rumah. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Iya. Karakter itu akan menjadi sebuah kepribadian ya, jadi menetap ya. Karena itu pentingnya tadi kita mencoba dari awal mengidentifikasi, terus memastikan bahwa anak-anak tidak melakukan hal-hal yang tanda kutip menyakiti orang lain, tidak menghargai. Jadi iklim itu yang perlu kita pastikan kepada anak-anak. Dan tadi dengan keteladanan orang tua, keteladanan guru, kadang-kadang inkonsistensinya orang tua dan guru itu juga mempengaruhi, Kak Reza. Misal gini, dia mengingatkan anak untuk tidak marah, tapi mengingatkannya dengan cara marah. Iya juga ya. Iya, ibu nggak suka lihat anak-anak marah, tapi bicaranya sambil marah gitu. Mereka beranggapan ya ini cara saya mendidik anak saya. Iya. Nah itu bagaimana? Apa bisa dibetulkan dengan cara seperti itu? Iya. Saya memang seperti ini, orangnya keras. Karena saya dididik dulu dengan orang tua saya keras. Ya saya merasa ya saya jadi kok, maksudnya saya bisa seperti ini kok gitu. Ini emang kenapa gitu? Zaman berubah. Kalau di zaman saya dulu mungkin dididik keras itu impactnya ya makin kuat secara karakter mungkin. Tapi untuk zaman sekarang
sudah berubah. Anak-anak yang hidup di zaman sekarang itu ujiannya jauh lebih besar. Dulu belum ada akses sebegitu vulgarnya. Data OECD Indonesia itu negara terporno nomor 3 di tahun 2017 ya. 2007 itu peringkat 3 pornografi karena dampak penggunaan akses gadget. 2011 itu terporno nomor 1 Kak Reza. Wah. Data OECD. Dan akhir Indonesia? 2012 itu sampai diklaim sebagai surga pornografi Kak Reza. Betapa ujiannya anak-anak di zaman sekarang itu jauh lebih besar. Karena itu cara komunikasi kita juga dengan anak-anak sekarang ya tentu berbeda ya. Tidak dengan kekerasan. Maka tadi klaster 5 kategori dari bully tadi yang hendaknya kita hindari gitu. Justru kita yang harus aware untuk menjaga itu semua. Begitu Kak Reza. Masya Allah ya. Maksudnya kalau gitu iya benar-benar nggak bisa dibenarkan berarti kan dengan cara-cara yang seperti itu. Karena memang ya udah beda zamannya. Karena dengan cara seperti itu ya bakal balik ya. Pasti anak juga. Saya tuh pernah anak saya ini Bulis. Jadi anak saya umur 3 tahun. Saya pernah mungkin karena lagi ini ya lagi fokus ngapain gitu jadi lagi fokus terus dia mau ngajak bercanda cuma ngagetin jadi saya tiba-tiba nggak yang refleks aja gitu kayak apa ya maksudnya kayak nyela gitu loh maksudnya tapi pakai tangan refleks iya gitu ya. Kayak gitu langsung dia tiba-tiba kayak dia diem terus tiba-tiba dia refleks juga entah dia sadar atau tidak mukul saya lagi gitu maksudnya mungkin ya korelasinya tadi Bu Lis bilang bahwa memang anak ini benar-benar melihat benar-benar mereka ini nggak cuma harus dinasehatin tapi butuh contoh juga ya butuh contoh juga untuk bisa mendidik mereka gitu. Betul Kak Reza karena anak-anak itu adalah peniru terbaik Kak Reza. Children see, children do. Anak-anak melihat itulah yang dilakukan. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Peniru terbaik. Jadi justru yang mereka lebih tangkap itu, banyak lebih mereka serap itu bukan lebih banyak itu yang terlihat daripada yang dikatakan. Yang dilihat daripada yang dikatakan. Ya itu berarti ya tambah lagi ada korelasinya dengan informasi-informasi sekarang yang memang mereka benar-benar terbuka. Sampai saya itu pernah, ini mungkin ini ya informasi buat beberapa orang tua yang kurang paham. Jadi saya itu pernah ngelihat di sosmed. Jadi dia tuh ini Bulis. Jadi dia tuh semacam kartun. Dia ini kartun, tapi bener-bener isinya luar biasa ini. Ini konten dewasa dan bahasa-bahasa yang masuk pun kotor. Walaupun mereka ini ya, mereka sensor ya. Betul. Dan yang bikin apa ya ambigunya ini, mereka ini bikin kontennya bener-bener cuma kayak apa ya? Pokoknya kayak kartun yang bener-bener ini nih kalau orang lihat dari jauh ya ini tontonan anak kecil. Betul. Pas kita lihat kontennya luar biasa ngomong kotor yang dibahas bunuh-bunuhan kayak gitu. Jadi bener-bener ini kalau orang tuanya nggak dilihat nggak didengerin apa obrolannya ini nggak ketahuan. Mungkin itu juga bisa jadi ini ya apa ya teguran perhatian yang harus ditingkatkan. Betul. Nah tapi berarti kalau tadi itu lebih ke mencegahnya. Pencegahannya jadi memang benar-benar kita harus benar-benar diberikan contoh, udah bukan cuma nasihat aja. Betul. Apalagi nasihatnya pakai marah udah nggak bisa. Jadi buat orang tua yang masih berceramah dengan amarah udah nggak bisa lagi, udah nggak punya alasan lagi untuk dibenarkan. Jadi lebih baik benar-benar kasih contoh. Makanya dari itu ya ini harus belajar ya. Bully semuanya. Jadi sekarang kita udah nggak bisa main salah-salahan. Betul. Bener-bener lebih baik apa peran kita. Betul. Peran kalaupun kita sudah tahu peran kita sudah maksimal atau belum. Gitu ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Ini gitu karena memang apa yang terjadi pun lebih kalau anak-anak ini lebih ke menanam ya, Bulis ya. Kita ini nggak sadar melakukan hal-hal yang kita anggap remeh ternyata nanti baru kita lihat dampaknya. Nah ini lebih ke sekarang kita gimana kalau sudah terjadi. Contohnya yang tadi, apakah kalau ngelihat yang tadi, apakah cukup maksudnya dengan hukuman dia ini cukup nggak nih dengan hukuman nih kira-kira nih? Karena ya tadi balik tadi
dia ini sampai ya tadi saya bilang kepala sekolahnya sampai dia luar biasa ya, fokus kepada prestasinya. Sampai si anak ini berprestasi gitu kan. Sampai ya ada pembenaran lah. Apa ini nanti takutnya dia jadi pembenaran enggak gitu. Dan kagetnya juga orang tuanya pun pas saat dibawa ke kantor polisi dengan amarah masyarakat yang sebegitunya, orang tuanya pun masih ya nggak tahu ya ini bisa diwajarkan nggak gitu dengan orang tua yang merasa marah, maksudnya ingin membela anak gitu, padahal dia pun udah tahu gitu salah. Apa ini bisa disebut diwajarkan atau dengan membela anak kayak gitu? Karena banyak banget situasi-situasi yang kita lihat di lapangan tuh seringnya itu tadi yang saya bilang, anaknya salah tapi karena dia masa sih anak saya salahin nih gitu, mungkin ada dalam dirinya gitu ya walaupun nggak keluar. Nah ini kalau sudah terjadi ini apa nih kira-kira langkah awal deh untuk memperbaiki yang sudah buruk nih, yang sudah keruh nih gitu. Gimana Bu? Ya Kak Reza, ini butuh kesadaran kolektif Kak Reza. Kita nggak bisa menyalahkan ketika ini sudah terjadi, kan sudah terjadi ya. Iya udah. Ini sebagai bentuk pembelajaran kita gitu. Artinya faktornya banyak. Faktornya banyak sampai kemudian terjadi demikian. Nah, kita doakan mudah-mudahan nanti kasus ini bisa menjadi pembelajaran buat generasi muda, buat para orang tua, buat para guru, bahwa yang kita kedepankan memang adab dulu, baru ilmu Kak Reza. Makanya kalau kita itu memang mengedepankan aspek adab, ilmu tuh bisa menyusul. Iya ya. Gitu ya. Kecerdasan emosional itu butuh penanaman internalisasi yang lebih lama. Tetapi kecerdasan yang sifatnya kognitif gitu ya, pemahaman, pengetahuan itu insya Allah bisa menyusul. Jadi itu yang utama. Nah kalau yang sudah terjadi kita berharap nanti solusinya yang sudah terjadi para korban bullying, para pelaku bullying, kita fokus pelaku itu setelah terjadi mungkin ada konsekuensi di sekolah atau bahkan sampai ke tindak hukum itu kalau bisa tuh nanti tuntas setelah ini ada bentuk treatment sampai akhirnya punya komitmen untuk menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar karena tidak bisa ditoleransi Kak Reza. Tidak bisa ditoleransi. Tindakan bullying dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Itu sebabnya makanya di pemerintahan di Kemendikbudristek mengangkat ini sebagai 3 dosa besar pendidikan yang harus dihapuskan. Nah itu jadi kita berharap ini ada komitmen nanti sehingga tidak terjadi lagi perilaku ini, kemudian tidak terdapat lagi korban-korban berikutnya itu. Tapi bagaimana buat yang belum terjadi? Ya mari kita selamatkan bersama-sama. Perannya di mana? Semua. Tadi sekolah, orang tua, masyarakat, semuanya gitu. Membentuk iklim yang kondusif dan itu butuh luar biasa ya. Kalau di sekolah kita punya namanya disebut dengan pendidikan karakter. Membangun pendidikan karakter itu bukan instan, bukan hal mudah. Harus sistemik dan berpola, bertahap, berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara pada pendidikan karakter itu ada levelnya, anak-anak tahu dulu. Tahu bahkan dulu. Orang dewasa juga begitu ya. Iya. Nah tahu ini apa, butuh edukasi, tahu apa itu bully, apa dampaknya bully, kemudian dampak bagi diri, masa depan dan bagi orang lain. Tahu bahwa kita nggak boleh loh membahayakan diri sendiri dan orang lain, tahu dulu. Habis tahu tuh level berikutnya adalah faham. Kalau sudah memahami, baru nanti menerima. Anak-anak sudah menerima, sudah meresap, terinternalisasi. Baru kemudian yakin. Kalau sudah yakin, dia akan melakukan, ikut gitu. Nah, jadi ini adalah peran semua pihak. Iya, berarti benar-benar harus sabar ya. Sabar. Ya benar-benar. Karena ya tadi Bu Lis bilang, maksudnya sistematik dan ini berarti bukan sekarang yang kita lihat ini. Betul. Benar-benar yang apa yang kita harapkan itu bukan sekarang, nanti baru kelihatannya. Betul. Benar-benar nggak yang kayak kita goreng terus jadi gitu. Betul. Makanan kita goreng langsung jadi. Betul. Kita masukin bumbu ini bumbu itu jadi. Tapi kan ini benar-benar kayak ya nanem. Betul. Benar-benar kita benihnya kita kasih pupuk yang terbaik. Betul. Kita kasih. Wah ini benar-benar harus ya sabar. Tapi ini juga ada pertanyaan juga. Ada orang tua yang mikir gini. Dia ini beralasannya ke Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW katanya pernah jadi korban bully. Saya nggak tahu nih ceritanya seperti apa. Iya. Maksudnya dia nggak nunjukin ceritanya. Saya juga bingung. Gitu. Tapi pertanyaannya yang malah saya bikin bingung, katanya bagaimana menanamkan ke diri anak untuk berlapang dada. Siap. Berlapang dada terhadap
bully. Iya. Malah ini saya bingung, ini berlapang dada terhadap bully. Oke. Maksudnya seperti apa nih? Nah, kita bicara yang Rasulullah tadi. Ini penting sekali sebagai pondasi dan potret teladan terbaik ya. Rasulullah itu bukan pernah mengalami atau sebagai korban bullying, tapi bahkan berkali-kali beliau sebagai korban bullying. Iya, dari mulai bagaimana beliau dicaci itu bullying dicaci, dicela, dihina, kemudian dilempari kotoran, ya kan, dan banyak sekali perilaku-perilaku yang menekan, mengancam dan mengintimidasi sampai ke fisik ke Rasulullah. Tapi Rasulullah punya satu filosofi, landasan filosofi yang Rasulullah pakai itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Itu landasan filosofi yang Rasulullah pakai. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, sudah barang tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu, dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunkan kepada Allah ya untuk mereka, dan apabila kamu telah membulatkan tekad, bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Itu maka Rasulullah selalu mengedepankan unsur bagaimana Rasulullah bisa menjadi sikap pemaaf ya, menjadi orang yang pemaaf. Nah, poin yang kedua nih Kak Reza, ini menarik. Gimana sih caranya agar korban bullying itu berlapang dada? Iya. Nah, di zaman sekarang kalau anak-anak diajarkan untuk tidak berani mengatakan sesuatu, tidak berani untuk menjaga, membela diri dalam keadaan terancam, maka ia akan menjadi anak-anak yang tadi jadi korban bullying, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka. Jadi edukasi ini penting. Kak Reza, terima kasih ini diangkat ya. Jadi edukasi bukan cuma pada apa itu bully dan dampaknya, tapi katakan kepada anak untuk berani mengatakan tidak, untuk berani menolak ketika anak merasa tidak nyaman dan tidak aman. Kalau sambungannya berarti sampai mana batasan itu? Jadi kita di mana letak kita berlapang dada sama ini, karena banyak banget konten-konten mungkin ya. Ini saya malah mau bertanya ini, Bulis. Jadi konten-konten banyak tuh, cerita-cerita konten yang orang-orang yang sukses dulunya dibully, orang ini dulunya dibully. Mungkin nggak sih konten ini malah nggak tahu ya. Saya ngeliatnya malah kalau dari obrolan kita malah kesannya kayak mereka ini jadi kayak membiarkan pembulian. Maksudnya jadi orang ngerasa nggak apa-apa tuh, dia dibully akhirnya luar biasa. Setelahnya gitu. Jadi sukses. Iya. Gitu-gitu ini gimana? Kita coba bicara pada kondisi real ya. Iya. Kalau pertama kita akan cek dulu. Kita berhujah pada, kalau perspektif Islam itu, kapan kita boleh membela diri kita? Iya. Kapan kita boleh marah? Betul. Itu yang perlu diajarkan, ditanamkan kepada anak. Berlapang dada juga. Ya. Kita bicara kapan boleh marah dulu, karena kontennya adalah kita berani mengatakan tidak. Ketika pertama harga diri kita diinjak-injak. Iya betul. Kehormatan diri kita, izah kita diinjak-injak, itu katakan kepada anak harus berani marah. Iya. Lalu yang kedua, ketika agama kita dilecehkan atau diinjak-injak. Nah, bagaimana sampaikan kepada anak? Sekarang sudah banyak konten-konten Kak Reza dari Yayasan Kita dan Bu Hati, Ibu Eli Risman, dari komunitas-komunitas LSM, dari psikolog ya, lembaga dan seterusnya banyak. Ada juga konten banyak deh pokoknya kalau mau dicek itu yang mengkampanyekan anti bullying. Itu mengajarkan kepada anak agar mengenal diri dan berani untuk mengatakan tidak tadi. Berani untuk mengatakan tidak ketika merasa terancam, tidak aman, tidak nyaman. Katakan tidak. Kenapa terjadi banyak orang pelecehan seksual sampai kemudian bully habis-habisan? Karena dia tidak berani mengatakan tidak, satu. Yang kedua, tidak berani bercerita pada orang tua ataupun guru. Nah, itu edukasi yang disampaikan kepada anak. Katakan tidak, nak, jika merasa tidak aman. Katakan tidak jika merasa tidak nyaman, jika merasa terancam. Lalu ceritakan pada orang tuamu, ceritakan pada gurumu. Nah, ketika anak diedukasi harus berbanding lurus dong. Orang tua harus aware, guru harus aware. Betul. Ketika si anak melakukan pengaduan sudah percaya nih. Terus, alah kamu begitu aja kok. Jadi kamu pengecut misalnya, atau alah begitu aja kok gitu. Nah, aware dengan cara apa? Dengarkan.
dengarkan, akomodir, jangan buru-buru menjas. Mengapa filosofinya Allah ciptakan mulut 1, telinga 2, Kak Reza? Karena lebih banyak kita diminta untuk lebih banyak mendengar. Dengarkan dulu, explore dulu, tampung. Nah, dengan demikian kalau anak didengar, diakomodir, maka anak merasa aman dan nyaman. Tempat mengadunya itu sudah siap, ya orang tua dan guru. Benar-benar. Nah, dengan demikian edukasi itu meluas ya, Kak Reza, ke anak-anak kita, anak didik di sekolah, ke orang tua, ke guru. Kalau anak sudah merasa nyaman dan aman untuk cerita dan lapor, maka siapa peran yang membantu? Kita. Iya. Tapi paling tidak ya anak berani bercerita dulu ya. Karena memang ya itu tadi, kalau ya boro-boro mau cerita, kadang memang ya itu, kadang beberapa orang tua yang ya itu tadi, kalau dia nggak mau dengerin, kalaupun dengerin langsung ambil kesimpulan, udah lawan gitu, bilang lawan. Kalau enggak ya tadi nggak mau dengerin. Betul. Gitu, atau ya udah nggak ditanggepin, lewat gitu aja gitu kan. Ini sayang banget. Jadi ini benar-benar perhatian. Ya balik lagi, ini peran semua. Betul. Peran semua. Betul. Terakhir Kak Reza mumpung ingat, edukasi juga kepada anak dampaknya. Buka mata mereka, buka wawasan mereka. Anak-anak sudah bisa kita sampaikan itu tentang pelaku bully itu akan mendapatkan tindak pidana, Kak Reza. Nah, itu perlu sudah dibuka. ada. Iya. Tapi katanya anak di bawah umur diiniin. Undang-undang kan kalau mereka sudah kelas 4, 5, 6 sudah mulai itu diedukasi tentang ketindak pidana ya. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita di sekolah gitu ya. Bahasanya bisa juga dengan melalui konseling. Tindak pidana itu ketika mengancam, kemudian apalagi mengancam, mencemarkan nama baik, itu minimal setidak-tidaknya 9 bulan penjara ya, KUHP. Itu disampaikan saja nggak apa-apa. Kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai ditanamkan. Ini loh ada tindak pidananya nak ketika melakukan, sehingga anak-anak terbuka secara real dan logis, mereka ada hukumnya. Selain juga kita menanamkan kasih sayang secara. Ya mungkin memang berarti ya memang semua harus teredukasi ya, baik guru juga. Betul. Harusnya ini disampaikan seperti ini juga gitu ya. Bener-bener ya harus semuanya jadinya. Baru bisa menciptakan suasana yang tadi itu yang kita harapkan. Gak ada lagi nih bully, semua bisa aman, anak-anak belajar, semua dapat kebaikan. Ya tadi saya tertarik yang tadi Bu Lis bilang bahwa memang konten-konten ini memang dampaknya sudah luar biasa ya. Betul. Konten-konten ini benar-benar bisa merubah pola pikir, bisa menanamkan nilai-nilai sesuatu gitu, bisa menanamkan bahkan yang mereka tuh belum pernah dengar, dia dapat di situ tuh itu apalagi langsung seperti kayak transfer ilmu gitu. Betul. Dan luar biasanya memang konten ini lebih mudah dinikmati, dipahami daripada nasihat-nasihat yang kadang kan seperti ceramah kita denger gitu. Kadang yang nggak sesuai konteks, kadang nggak sesuai ini gitu. Makanya sebenarnya kita berharap banget sama para siapapun yang tadi resah dengan keadaan ini, keadaan itu. Nggak cuma bullying, semua hal-hal negatif yang kita melihat resah kok seperti ini gitu. Ya ayo bareng-bareng kita bersuara. Dan podcast ini pun bukan podcast yang besar gitu, bukan podcast yang luar biasa banyak podcast yang di luar sana. Tapi ya ini salah satunya gitu. Kita mau bareng-bareng yuk gitu. Kontribusi kecil nggak apa-apa gitu. Kalaupun bagi yang nggak bisa, kita nggak ngerti ini, kita bingung mau konsep apa, kita jangankan mikirin konsep, kita mau pakai kamera aja bingung, kita mau pakai ini bingung. Nah ini informasi buat kalian semua. Jadi kita sediakan, jadi Ikropedia menyediakan itu Akademi Konten Kreator Muslim, Bu Lis. Keren. Jadi kita adakan setiap pekan. Dan itu gratis. Gratis. Hanya saja setiap pertemuan kita batasi 10 orang. Masya Allah. Dan itu kita akan mulai 5 November. Jadi benar-benar sebelum itu buruan deh daftar. Jangan sampai kepenuhan nanti nyesel gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita adakan terus setiap pekan, dan itu benar-benar kita setelah masuk itu kita akan langsung gabungkan ke satu grup yang itu akan dapat bimbingan terus menerus. Masya Allah. Terus menerus, nggak terputus. Jadi sekali hadir dia langsung tergabung ke dalam bagian
grup itu untuk dapat, dan itu bener-bener kita nggak satu arah. Kita bener-bener kita terima sharing apapun yang ini kita terima itu, dan bener-bener ini semoga ini jadi solusi juga ya buat anak-anak muda semua, karena banyak banget yang mereka tuh kayak resah tapi cuma di komen. Kadang komennya namanya orang lagi amarah ya, jadi komennya semau mau, akhirnya nggak tersampaikan juga gitu apa yang mau disampaikan, adanya yang keluar amarah ya, jadinya makanya terciptalah netizen yang tidak budiman gitu kan. Karena sebaiknya memang ya itu dengan menulis, dengan konsep-konsep di awal kecil-kecilan aja, kita rangkai kata-kata kecil gitu, kita buat video-video 1 menit 30 detik untuk menyampaikan aspirasi tadi itu, terutama korban bullying tadi. Itu konten-konten, percayalah, sekecil apapun itu bakal banget ngebantu. Dan tadi saya setuju banget kata Bulis. Kita bener-bener apa yang kita lakuin sekarang ini anggap aja kita nanam. Betul. Walaupun kita nggak ngelihat, ya udah kita tanam, ya sudah tinggalin aja. Biar tumbuh, biar dia tumbuh. Betul. Nanti entah siapa yang menikmati ya nanti gitu. Minimal kita sudah menanam. Turut di sana ya. Iya, betul itu tadi. Mungkin ada yang ditambahin lagi nggak, Bu Lis? Ini keren banget. Ada lagi nggak tambahannya buat teman-teman? Tadi luar biasa ya, saya merinding loh Kak Reza dengernya. Ini inspirasi yang luar biasa dari anak muda nih, sekaliber Kak Reza dengan timnya, ada Kak Sony gitu ya. Ini membuat sebuah gebrakan manuver yang betul-betul menjadi upaya preventif ya, mengajak para pemuda, masyarakat gitu. Semoga untuk tadi menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Dan saya meyakini Kak Reza, tadi betul Kak Reza kalau punya filosofi bahwa kita ini menanam nih, ibarat kita menanam kayu jati ya. Nikmatinya nanti 20 tahun yang akan datang gitu ya. Tapi pastikan kita termasuk orang yang berkontribusi untuk turut menanam walaupun belum merasakan hasilnya. Jadi keren banget. Saya sangat luar biasa terinspirasi dengan gerakan Kak Reza. Mudah-mudahan anak-anak muda ya turut serta untuk berkontribusi juga. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Wah, Masya Allah, luar biasa. Itu tadi udah penutupnya luar biasa. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oh, Masya Allah. Ya benar-benar terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jazakallah khairan tuh. Barakallahu fiik udah mau datang ke sini. Semoga ini bukan yang terakhir. Amin. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahas-bahas yang lain. Semoga ya kebermanfaatan ini bisa ada yang menikmati nanti. Amin. Gitu. Ada yang merasakan manfaatnya nanti. Amin. Gitu. Semoga kita sama-sama tahu kita nggak hidup selamanya, kita ada batasnya, dan semoga Allah mencatat semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ini bisa memudahkan kita nanti saat ketemu dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu mungkin titipan Kak Reza sebagai closing ya. Boleh. Untuk merefleksi diri saya pribadi ya, selaku orang tua juga pendidik yang masih banyak sekali kelalaian, kehilafan, keabaian ya. Maka salah satu refleksinya adalah bahwa adalah hal penting ketika kita menanamkan kepada anak agar bagaimana mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang disajikan di atas kertas. Tapi ternyata jauh lebih penting bagaimana menanamkan kepada mereka agar mereka kelak mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang Allah titipkan dalam kehidupan ini. Begitu Kak Reza. Masya Allah. Catat. Pokoknya udah gak ada alasan lagi buat kita sama-sama menjadi bagian bangun diri kita untuk kontribusi sekecil apapun untuk itu semua. Ayo bismillah, bareng-bareng kita ciptakan sesuatu ya, kita tanam apapun yang insya Allah jadi terbaik buat kedepannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.